Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi anak-anak dengan saya Ibu Anissa Nikma dalam bidang studi matematika peminatan untuk anak-anak kelas matematika MIPA atau kelas MIPA 10 MIPA 1 sampai 5. Pada pertemuan kali ini di semester 2 tahun pelajaran 2020-2021, karena pandemi masih belum berlalu, kita masih menggunakan metode daring. Pertemuan yang pertama kemarin kalian sudah melakukan apersepsi materi kita hari ini, yaitu apersepsi tentang vektor. Kalian sudah melakukannya kemarin dan hasilnya alhamdulillah sebagian besar sudah bisa, masih mengingat tentang Pythagoras, tentang rumus-rumus jarak seperti itu. Nah, materi kita hari ini adalah tentang vektor. Vektor ini banyak sekali kegunaannya, baik dalam bidang studi selain matematika dan juga dalam kehidupan sehari-hari. Dalam bidang studi, misalnya di bidang studi fisika, kamu ada materi tentang kecepatan, kemudian perpindahan, percepatan, gaya, usaha, dan lain-lain. Yang materi-materi itu nanti akan kita pelajari lebih lanjut dan juga akan diberikan oleh guru fisika yang bersangkutan. Ya, baiklah, kita mulai. Vektor. Apa itu vektor? Saya tuliskan definisinya. Definisi vektor. Vektor adalah ruas garis yang memiliki panjang dan arah. Saya ulangi, definisi vektor adalah ruas garis yang memiliki panjang dan arah. Contohnya, saya berikan contoh untuk vektor di ruang 2, karena nanti yang kalian pelajari adalah vektor di ruang 2 dan di ruang 3. Saya gambarkan koordinat kartesius, ada sumbu X, sumbu Y, kemudian titik O 0,0, lalu saya mempunyai titik A. Titik A yang koordinatnya adalah X1, Y1. Titik B koordinatnya X2, Y2. Maka kalau saya tarik garis dari titik A ke titik B, terbentuklah ruas garis AB. Ruas garis ini mempunyai panjang. Tapi kalau ini saya tambah dengan tanda panah ke bawah, maka ini dikatakan vektor AB, yaitu ruas garis AB yang memiliki panjangnya adalah sepanjang ruas garis AB ini dan memiliki arah dari A ke B. Notasi untuk vektor. Bagaimana notasi vektor? Kalau ini tadi ada vektor AB, maka notasinya adalah AB, kemudian di atasnya ini adalah lambang vektor, yaitu ruas garis yang ada tanda panahnya. Kemudian A ini disebut dengan pangkal, kemudian B disebut dengan ujung. Ini kalian harus tahu karena nanti ada perbedaan antara vektor AB dengan vektor BA, karena vektor itu juga ditentukan oleh arah. Misalnya lagi saya buat vektor yang berpangkal di O. Dari O, titik O, saya tarik garis ke titik A. Panjangnya adalah OA, arahnya
juga dari O ke A. Maka ini adalah vektor OA. Satu lagi, vektor OB. Saya notasikan vektor OB. Saya perjelas lagi bahwa antara vektor AB dengan vektor BA itu tidak sama. Jadi vektor AB tidak sama dengan vektor BA. Itu tentang definisi dan notasi faktor. Yang berikutnya adalah tentang vektor posisi. Vektor posisi. Apa itu vektor posisi? Vektor posisi adalah vektor yang pangkalnya di O. Saya ulangi, vektor posisi adalah vektor yang pangkalnya di O. Misalnya pada vektor ini OA, ini adalah vektor posisi. Saya tulis lambang dari vektor posisi seperti ini. Kemudian lambangnya sering ditulis dengan huruf A kecil. Ada buku yang memberi lambang ditulis di atasnya seperti ini. Ada juga buku yang memberi lambang dituliskan di bawahnya seperti ini. Ini adalah lambang vektor posisi. Bagaimana menulisnya besarnya vektor posisi OA ini? Perhatikan, ini adalah koordinatnya X1, Y1. Saya bisa menuliskannya vektor posisi dari A itu sama dengan X1, Y1. Boleh saya menuliskannya seperti ini. Atau saya bisa juga menuliskannya X1, Y1. Kemudian ada lagi yang menuliskannya dengan X1I ditambah Y1J. I-nya diberi lambang seperti ini. Ini adalah lambang vektor posisi. Contoh lain misalnya OB. Vektor posisi OB itu artinya vektor yang pangkalnya di O, ujungnya di B. Di situ koordinat titik B adalah X2, Y2. Maka OB atau saya tulis lambang vektor B sama dengan, boleh juga kamu tambahkan seperti ini ya. Kemudian secara langsung kamu berarti menuliskannya X2, Y2 seperti ini dalam bentuk baris. Kemudian ini hanya satu baris ya. Kalau ini berarti dalam bentuk kolom, karena hanya ada satu kolom, ini baris. Kemudian ini dalam bentuk vektor posisi. Sehingga ini yang terakhir adalah X2I, ditambah Y2J. Lalu bagaimana kalau kita menggambarkan vektor posisi tapi yang pangkalnya tidak di O? Karena kalau vektor posisi kan pangkalnya di O. Bagaimana kalau kita menuliskan lambang vektor yang pangkalnya tidak di O? Misalnya seperti vektor AB yang ada di sini. Bagaimana? Saya tulis di sini, ini tadi vektor posisi, sekarang vektor non posisi. Misalnya dari O mau ke B tapi lewat A. Saya ulangi, mau ke B tapi lewat A. Bisa saya tulis bahwa OA kemudian ditambah
OB OA ditambah, maaf keliru, OA ditambah AB sama dengan OB. Kalian tahu bahwa tadi vektor posisi dari OA adalah A seperti ini. Kemudian saya tambah AB, ini tetap AB yang kita cari. Kemudian ini sama dengan OB, vektor posisinya B seperti ini. Berarti AB, vektor AB sama dengan vektor posisi B, A-nya menjadi min A. Perhatikan hasilnya. Vektor AB sama dengan B min A, vektor posisi B dikurangi A. Bagaimana pengurangan vektor nanti akan kita pelajari lebih lanjut. Yang jelas kalian tahu bahwa untuk mencari vektor AB itu diperoleh dari vektor posisi B dikurangi vektor posisi A. Bagaimana menghitung vektor non posisi? Saya beri contoh, misalnya vektor posisi dari A sama dengan 52. Vektor posisi dari B sama dengan 97. Maka AB, vektor AB sama dengan vektor posisi B dikurangi vektor posisi A. Vektor posisi B 97 dikurangi vektor posisi A 52. Cara pengurangannya sama dengan pengurangan aljabar biasa, yaitu elemen-elemen yang seletak dikurangi. Sehingga ini hasilnya sama dengan 45. Ini adalah tentang vektor posisi dan vektor non posisi. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah panjang vektor. Panjang vektor diberi lambang. Kalau vektornya AB, lambangnya adalah ini, garis tegak 2. Ini garis tegak 2 itu adalah harga mutlak, atau dalam hal ini adalah panjang vektor AB. Lagi misalnya panjang vektor OB, panjang vektor OB berarti ya seperti ini. Kita coba menghitung ini tadi. B ini, vektor B, kalian tahu vektor B ini tadi sudah saya buatkan ini adalah X2, kemudian ini Y2. Maka panjang vektor OB itu sama dengan akar dari X2 kuadrat ditambah Y2 kuadrat. Ini adalah rumusnya. Kalau dari sini tadi vektor posisinya B adalah 5297, bisa kita cari panjangnya. Misalnya X2Y2, saya beri di sini B, misalnya X2Y2 itu sama dengan 3,5, 3,4 misalnya. Maka panjang vektor OB sama dengan akar 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan, kalian kemarin sudah mempelajari Pitagoras ya, sudah persepsinya Pitagoras sama dengan akar 25, sehingga sama dengan 5. Jadi
panjang vektor B itu adalah OB adalah 5. Contoh lagi misalnya A itu adalah koordinatnya, saya punya vektor lain selain A, misalnya boleh lambang sembarang itu boleh. Saya punya vektor S, misalnya boleh di bawah, boleh di atas ya. Vektor S yang nilainya sama dengan, ya vektor posisinya itu sama dengan 5,12. Maka berapa panjang vektor S? Panjang vektor S sama dengan akar 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Ini juga berlaku, kalian kemarin sudah pelajarinya, sehingga ini hasilnya sama dengan akar 25 ditambah 144, sehingga sama dengan akar 169. Jadi ini sama dengan 13. Saya kira pertemuan kali ini saya cukupkan sekian. Semoga kalian lebih bisa memahami tentang vektor dibandingkan hanya kemarin mempelajari apersepsinya. Sampai di sini saya akhiri, mudah-mudahan bermanfaat, dan silahkan belajar apa yang ada di buku. Kalian juga bisa browsing di Google atau apa tentang vektor. Bagaimana kelanjutan dari vektor untuk berikutnya akan saya lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.